Jadi tidak jadi istilahnya begini secara jelasnya, tidak bisa diganti dengan hukum selain hukum Allah. Itu. Kalau diganti dengan hukum manusia, itu akan menjadi dhalim. Jadi kalau misalnya mencuri korupsi itu bukan hanya potong tangan, itu potong leher kali itu ya, korupsi yang banyak menyengsarakan rakyat. Iya, kalau Ini di Arab dipenggal. ya, ini hanya dihukum 1 tahun. Nah, itu namanya dhalim. Gitu. Nah, terus permasalahan dengan ini mungkin Mbak ya, dengan masalah 6 laskar itu berarti harusnya seperti itu ya, imbang Mbak ya. Oh iya, iya. Itu Nyawa dengan nyawa itu Mbak ya, seharusnya seperti itu Mbak ya. jangan kira kita di dunia ini ya boleh saja ya bisa dijual, dihukum kan. Tapi di akhirat luar biasa Pak, ngeri dahsyat luar biasa itu. Maka kalau orang tahu lebih bagus dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat. Jadi ungkap yang sebenarnya gitu. Tapi orang sekarang karena gejala hawa nafsunya lebih tinggi kan, lebih bagus di dunia ini Selamat terlihat. memilih kekuasaan apa jabatan ya. Iya, itu sudah orientasinya berbeda. Iya. Sementara kita ini karena takut Allah saja, ya, kita tidak mau melakukan sesuatu tanpa merujuk kepada Al-Quran. Bahkan berdasarkan pendapat manusia pun, berdasarkan pendapat ulama pun, kalau bertentangan dengan Al-Quran kita takut, Pak. Masalahnya nanti kita ini berhadapan dengan pengadilan Allah. Ya. Ada lagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya? Iya Mas Andi, saya mau tanya. Silakan Pak Lekiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bah ya. Alhamdulillah Pak Legiman ya. Amin ya, syukurlah. Masih kita tetap ketemu di udara ya Pak Legiman. Ya. Ini posisi di kampung, Bah ya. Iya. Ya, tambah mantap. Ya. Ini, Bah, saya mau menanyakan tentang surat Al-Maidah, ya surat 5 ayat 45, Bah. Mungkin ada penjelasannya gitu. Ini saya bacakan, Bah. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat bahwasana jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Pertanyaannya, Bah, di sini disebutkan kan kita harus membalas keterangannya jiwa dengan jiwa, ya mata dengan mata. Tapi di sisi lain, kemarin pada surat berapa itu bahwa kita tidak diperkenankan balas, kalau kita sabar akan lebih mendapatkan lebih mulia ya di sisi Allah. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Bah, ini kata-kata barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Yang dimaksud ucapan ini gimana, Bah? Realisasinya, Bah? Makasih, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, artinya ini hukum kisos, Pak. Hukum kisos itu hanya orang tempeleng juga gitu. Kalau orang membunuh ya dibunuh juga. Kalau misalnya orang itu ngiris telinga ya iris juga telinganya. Itu hukum kisos. Artinya itu dibalas dengan hukum yang sama. Nah,
Tapi kalau memang mau bersabar seperti surat 16 ayat 126 itu, itu yang lebih baik. Nilainya sangat luar biasa. Nah, artinya semua itu harus kita taati, baik yang kisos maupun yang sabar, itu harus kita sami'na wa ata'na kepada hukum Allah. Jadi sesungguhnya hukum dasarnya itu ya seperti itu, bukan yang seperti kita sekarang ini. Cuma kan kita tidak akan membahas masalah itu, Pak. Nanti kita menjadi cari masalah ya. Lebih bagus kita leluaskan untuk memahami agama itu sudah luar biasa kalau menurut saya. Sehingga kalau kita tidak melakukan itu, maka kita dianggap dolim sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, maka semua apa yang kita lakukan itu harus bersumber kepada Al-Qur'an. Jadi jadi istilahnya begini secara jelasnya. Tidak bisa diganti dengan hukum selain hukum Allah. Itu. Kalau diganti dengan hukum manusia, itu akan menjadi dhalim. Jadi kalau misalnya mencuri korupsi itu bukan hanya potong tangan, itu potong leher kali itu ya, korupsi yang banyak menyengsarakan rakyat. Iya, kalau di Arab dipenggal. Ini hanya dihukum 1 tahun. Nah, itu namanya dhalim. Gitu. Nah, terus permasalahan dengan ini mungkin Mbak ya, dengan masalah 6 laskar itu berarti harusnya seperti itu ya, imbang Mbak ya. Oh iya. Itu nyawa dengan nyawa itu Mbak ya, seharusnya seperti itu Mbak ya. Jangan kira kita di dunia ini ya boleh saja ya, bisa dijual, dihukum kan. Tapi di akhirat luar biasa Pak, ngeri dahsyat luar biasa itu. Maka kalau orang tahu lebih bagus dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat. Jadi ungkap yang sebenarnya gitu. Tapi orang sekarang karena hawa nafsunya lebih tinggi kan, lebih bagus di dunia ini memilih kekuasaan apa jabatan ya. Iya. Itu orientasinya berbeda. Iya. Sementara kita ini karena takut Allah saja. Ya. Kita tidak mau melakukan sesuatu tanpa merujuk kepada Al-Qur'an. Bahkan berdasarkan pendapat manusia pun, berdasarkan pendapat ulama pun, kalau bertentangan dengan Al-Qur'an kita takut, Pak. Masalahnya nanti kita ini berhadapan dengan pengadilan Allah. Nah, kalau misalnya nanti di pengadilan Allah katakan salah, sementara yang kita pegang itu pendapat ulama, apa kita mau kembali lagi ke dunia? Maka lebih bagus kita berhati-hati, kembalikan saja kepada Al-Qur'anul Karim dengan skala keterbatasan kemampuan kita, sudah kita pegang teguh saja kepada Al-Qur'an supaya selamat dunia dan akhirat. Jadi kata Nabi, kesannya sekarang lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah, Mbak ya. Oh iya. Apa yang di lapangan sekarang ya? Iya. Orang sekarang ini kan lebih takut jabatan. Takut mati, Pak. Iya. Nah, kalau soal perut, soal jabatan itu sekarang lebih digandrungi, tapi itu semuanya hawa nafsu gitu. Yang sesungguhnya, ya, yang sesungguhnya akan sia-sia aja, tidak ada arti apa-apa. Seberapa banyak harta benda yang kita punyai, kalau itu tidak ada di jalan Allah, maka itu yang nanti akan berhadapan dengan kita di akhirat.
Tapi kalau seberapa banyak dunia yang kita miliki, sementara berada di jalan Allah, itulah yang akan menolong kita besok di akhirat. Itu. Sehingga kita mau dikasih harta benda yang banyak oleh Allah, kalau harta benda itu nanti akan menolong kita di akhirat. Ya, tapi sebaliknya kita juga tidak akan mau buat apa harta benda yang banyak, tapi nanti di akhirat ini menjadi musuh kita. Nah, artinya yang menjadi sesuatu yang celaka gitu. Itu yang kita hindari. Jadi lebih takut ke kekuasaan, kehilangan kekuasaan, jabatan atau harta benda yang selama ini di lapangan yang kenyataannya, daripada takut kepada Allah nanti di akhirat. Kebanyakan seperti itu, Mbak ya. Iya. Kesimpulannya. Karena orang sekarang ini kan yang lebih banyak yang tidak kenal sama Allah. Jangan dikira orang Islam sendiri banyak yang nggak kenal sama Allah. Iya. Sehingga banyaklah kerusakan di muka bumi ini dilakukan oleh orang Islam sendiri. Seberapa banyak sih orang Islam itu yang betul-betul memperdalam tentang Al-Quranul Karim. Dan ini yang sesungguhnya yang akan menentukan orang itu takut atau lalai pada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Pak. Ya. Allah. Terima kasih, Pak.